Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT telah memerintahkan kepada kita semua selaku orang-orang beriman, selain perintah puasa yang sudah kita kenal, yaitu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah juga memerintahkan kepada kita dengan panggilan kasih sayang, panggilan yang sama dengan perintah puasa, yaitu ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah akan janji-janjimu. Jadi posisinya sama-sama dipanggil sebagai orang-orang beriman. Wahai orang-orang beriman, penuhilah akan janji-janjimu. Masa kini kita sepertinya sangat sulit mencari orang yang bisa tepat janji. Kami mendapatkan banyak cerita, bahkan banyak keluhan. Ada yang mengeluh, Ustadz ini kok janjinya nggak tepat, pemimpin ini kok janjinya diingkari, pengusaha ini nggak tepat janji, Pak Guru, Bu Guru, semuanya ada keluhan-keluhan seperti itu. Para pejabat, para pemimpin, para rakyat sama-sama mengeluh tentang janji ini. Sesungguhnya ada satu kisah yang sangat menarik, bagaimana ciri-ciri orang beriman di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada suatu kisah yang mencirikan keimanan, keislaman, kejujuran, keterbukaan, tepat janji, dan kasih sayang sekaligus. Inilah ceritanya. Pada zaman pemerintahan Khalifah Umar radhiyallahu an, yang dipanggil dengan sebutan Amirul Mukminin, pada suatu kejadian beliau selesai melaksanakan tugas sehari-hari selaku khalifah, mengambil rehat, istirahat, ngobrol-ngobrol dengan para sahabat yang lain. Tiba dari kejauhan terlihat orang tergopoh-gopoh, ada yang berlari, dan ada seseorang yang sepertinya diikat, dibawa oleh dua orang pemuda. Mereka tergopoh-gopoh, dan setelah memberi salam kepada Khalifah Umar bin Khattab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai Khalifah, silahkan, ada apa ini? Beliau setelah menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ada gerangan apa ini? Ada cerita apa ini? Silahkan cerita. Kemudian kedua orang pemuda tersebut menceritakan, kami minta kisos. Ini satu orang pemuda ini telah membunuh ayah kami, katanya. Khalifah Umar mendengarkan dengan sesama, ceritalah dengan pelan-pelan. Akhirnya mereka menceritakan dengan kejadian tersebut secara runut. Pada intinya telah terjadi pembunuhan secara tidak sengaja terhadap ayah kedua orang tua, kedua pemuda tersebut. Khalifah Umar memperhatikan seorang pemuda yang terikat itu dan bertanya apakah betul yang kedua pemuda ini ceritakan. Orang pemuda tersebut yang diikat kedua tangannya menceritakan benar, menjawab benar, wahai Khalifah. Namun dengarkanlah kejadiannya yang akan saya ceritakan. Beliau menceritakan bahwa si pemuda ini berjalan dengan tunggangannya seekor unta, dan ketika dalam perjalanan terasa capek dan ataupun lelah melihat pohon yang rindang, dan dia istirahat di bawah pohon itu. Dan saking enaknya istirahat, tertidurlah pulas. Kemudian setelah bangun, tiba-tiba tunggangannya berupa unta tidak ada di sekitarnya. Maka dia mencari ke sana kemari, akhirnya ketemulah, ternyata sudah memakan tanaman-tanaman di sekitar itu. Dan si pemuda mengambil batu untuk mengusir, maksudnya agar unta tersebut tidak lebih banyak merusak tanaman, supaya unta bisa diambil dia dengan tidak banyak merusak tanaman.
Namun tanpa sengaja batu yang dilemparkan tersebut mengenai bapak kedua pemuda ini dan pingsan kemudian meninggal. Ya, begitulah ceritanya. Saya siap menerima hukuman wahai khalifah, hukuman qisas. Namun kalau diizinkan, saya akan menceritakan bahwa saya minta tempo 3 hari. 3 hari saja untuk menyelesaikan utang piutang saya di kampung saya. Apa jaminanmu? Kata Khalifah Umar. Mendengar itu, dia agak kaget sedikit. Kemudian sahabat yang mulia Salman Al-Farisi menyela, "Wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, saya menjadi jaminan pemuda ini." Hati-hati, wahai Salman, ini urusannya nyawa nih. Tidak, Khalifah, saya yakin pemuda ini adalah seorang pemuda yang jujur. Nah, baiklah kalau begitu, sudah ada jaminannya, yaitu sahabat yang mulia Salman Al-Farisi. Maka pemuda ini dipersilakan untuk menyelesaikan urusannya di kampungnya selama 3 hari. Selesai, 3 hari berlalu, masuk hari keempat, Salman Al-Farisi dipanggil oleh Khalifah. "Wahai Salman, telah engkau tepati bahwa ini sudah berlangsung 3 hari dan pemuda tersebut belum datang. Engkau bersiap-siaplah untuk melaksanakan qisas, di hukum mati. Perintahkan tim eksekusi untuk melaksanakan tugas." Dan Salman akhirnya bersiap. Kemudian di saat tegang-tegangnya, Salman Al-Farisi siap untuk dilaksanakan qisas. Al-Gojo sudah siap. Maka dari kejauhan, Masya Allah, terdengar sayup-sayup, tunggu gitu. Nah, mereka semua melihat ke arah suara tersebut, dan ternyata tergopoh-gopoh seorang pemuda itu. Makin tampak dia, oh ternyata memang pemuda yang kemarin berjanji 3 hari yang lalu untuk melaksanakan qisas. "Wahai Khalifah, mohon maaf, saya ternyata terlambat. Ternyata baru kelar untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban saya. Dan saya siap hari ini menepati janji saya untuk dilaksanakan qisas." Salman Al-Farisi kemudian dipersilahkan untuk keluar dari tempat qisas, dan pemuda tersebut masuk. Melihat situasi tersebut, sang Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab bertanya, "Wahai pemuda, mengapa engkau begitu bersemangat memenuhi janjimu untuk melaksanakan qisas ini, padahal engkau akan dihukum mati? Padahal kamu bisa meninggalkan kami, bisa kabur. Mengapa engkau seperti ini menepati janji?" "Wahai Khalifah, saya tidak mau," katanya, "kalau suatu saat jadi catatan sejarah di dalam kehidupan komunitas Islam, masyarakat Islam, dalam pemerintahan Islam, ada seseorang ternyata tidak bisa menepati janjinya. Saya tidak mau itu terjadi, wahai Khalifah. Apalagi itu saya yang menyebabkan hal seperti itu." Mendengar seperti itu, maka takjublah Khalifah. Kemudian ditanya Salman, "Wahai Salman, mengapa engkau begitu yakin menggantikan pemuda ini, begitu yakin bahwa pemuda ini jujur?" Salman mengatakan, "Wahai Khalifah, saya tidak mau dalam catatan sejarah ada sejarah masyarakat Islam dalam pemerintahan Islam tidak ada rasa persaudaraan, tidak ada rasa husnuzon. Maka mendengar ceritanya tempo 3 hari yang lalu, saya yakin bahwa beliau adalah orang beriman yang shadiq, orang yang jujur. Maka saya yakin saya mau menggantikannya sebagai jaminan." Mendengar percakapan tersebut, maka kedua orang pemuda yang menuntut qisas terhadap orang tuanya tadi berkata, bertakbir, "Allahu Akbar." "Wahai Khalifah, sungguh ini kami berdua sepakat untuk memaafkan saudara kami ini yang belum kami kenal ini. Kami memaafkan. Insya Allah kita semua bersaudara." "Mengapa engkau begitu? Padahal ini sudah memenuhi qisas," kata Khalifah. "Kami, wahai Rasul,
wahai khalifah, tidak akan mau dalam pemerintahan Islam terjadi, dicatat, tidak ada lagi permaafan, tidak ada lagi persaudaraan. Tidak mau kami ada seperti itu dalam masyarakat dan pemerintahan Islam. Apalagi itu penyebabnya adalah kami berdua. Sungguh kami yakin bahwa inilah persaudaraan yang paling utama. Ukhuwah Islamiyah yang seperti inilah yang kami harapkan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka yakin menunaikan seluruh perintah Allah, iman yang benar. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mereka mau melaksanakan perintah Allah, yaitu shaum, dan mereka juga mau melaksanakan perintah Allah, yaitu menepati janji. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah akan janji-janjimu. Nah, inilah fakta sejarah bagaimana keimanan yang benar akan melahirkan perkataan yang benar, jujur, dan mampu menepati janji, membuat suasana masyarakat rukun, aman, saling percaya, dan saling merasa bersaudara. Itulah indahnya Islam. Inilah yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.